Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa dimanapun berada, gimana kabarnya? Jumpa lagi di sesi Bincang Tanya Ustadz. Kali ini kita akan angkat tema yang super seru dan spesial karena kita akan mengulik seputar hijrah pinggir jurang. Wah, Masya Allah, hijrah pinggir jurang itu apa tuh? Di sini kaitan dengan hijrah, teman-teman mau tahu, narasumber kita sekarang ada dua nih, yaitu yang kata orang biasa suka ngakimin ini ya. Ini YouTuber ya, beliau alhamdulillah hijrah ke manhaj yang mulia ini. Ada Mas Heri Pras, saya panggil Mas Heri Pras. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat ya. Masya Allah, keluarga sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Dan tentunya narasumber utama kita yang insya Allah nanti akan terus memberikan nasihat kita, terus juga memberikan saran-saran agar terus tegak dan istiqomah di atas manhaj yang mulia ini. Bersama kita Ustazuna Ustaz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafizullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustadz, keluarga, dan tim, serta Mas Heri Pras dan keluarga juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, fenomena hijrah memang sangat menyadari bahwa pemahaman agama yang tadinya selama ini keliru ya, dianggap hampa, galau, terus juga sama-sama Muslim, sama-sama Islam, tapi kok kayak ngerasa jauh dari sunnah ya. Atau mungkin menganggap yang sunnah itu kok ada yang sholatnya gerak-gerak, aneh dan seterusnya, nggak pakai kunut dan seterusnya lah ya. Akhirnya terjadilah fase di mana hijrah ke manhaj yang mulia ini. Namun kita tadi sampaikan bahwa hijrahnya ini pinggir jurang. Kenapa pinggir jurang? Gimana nggak pinggir jurang? Misalnya tadinya ahli atau tokoh liberal atau pendekar pencak silat nih, kayak depan saya nih yang tadi nih. Terus juga pembesar ormas tertentu, pembesar dukun dan klinik gitu kan. Terus juga ada yang takfiri, artis, pemusik, pengusaha besar, Masya Allah, yang sudah bergelimbangan dengan riba. Namun alhamdulillah rujuk ke manhaj salaf. Kita tanya Mas Heri Pras yang pertama nih di sesi pertama. Bisa kita cerita, kita tahu cerita dari Mas Heri Pras ya. Bagaimana bisa sampai ke manhaj salaf ini. Kenapa nggak manhaj yang lain? Padahal manhaj salaf ini dibilang intoleran, wahabi, radikal, anti NKRI. Nah, terus udah gitu gampang membidah-bidahkan lagi sama Muslim. Gimana Mas Heri Pras? Silakan. Gini ya ceritanya ya. Ceritanya katanya. Awalnya itu kita kan ketika belajar agama ikut-ikutan. Ikut-ikutan temen, ikut-ikutan orang. Apalagi kan pada zaman saya di kampung tuh kan kita melihat Muhammadiyah saja, Ustadz. Muhammadiyah seolah-olah asing. Keluar dari kebiasaan. Jadi ini kok gak biasa, orang kunut dia gak kunut, ada tahlilan dia gak hadir. Ini Islam apa-apa gitu kan. Itu kita dulu di kampung. Kampungnya timur apa barat? Timur, Jawa Timur. Jawa Timur jelas lah. Nah setelah itu saya pribadi bertanya-tanya Ustadz. Cuman tidak tahu mau bertanya pada siapa pada waktu itu. Jadi ini amalan ini dari mana ini? Ketika sudah berlangsung berapa tahun ya, saya itu mencoba mencari tahu ini seperti Maulid Nabi, seperti Isra Mi'raj, tahlilan, ini dari mana ini? Soalnya kan yang kita kenal ya kewajiban nih, rukun Islam ada ini, ada ini. Oh, sudah kok tahlilan ini nggak masuk, tapi seolah-olah wajib. Sudah bertanya-tanya tapi tidak tahu mau nanya kepada siapa. Terusik ya, jiwa fitrahnya tuh mulai ini. Nah, terus setelah itu masalah khurafat. Saya kan pendekar silat, belajar silat dari umur 8 tahun. Jadi sudah mendarah daging tuh silat. Tiba-tiba melihat silat-silat yang aneh. Amalan-amalan gitu. Amalan-amalan justru banyak gitu. Di tengah sungai harus ada batunya, harus menghadap sekian, baca ini sekian untuk mendapatkan ini dan lain sebagainya. Itu sudah banyak dilakukan. Ya. Amalan-amalan seperti itu tuh banyak. Ada yang pasang susu, ada yang pakai jimat, ada yang begini begitu, ada yang manggil khodam di kuburan. Itu sudah menjadi keresahan saya ketika di kampung itu. Nah, akhirnya saya mencoba masuk ke berbagai macam perguruan. Saya mencari tahu di situ.
Ya ada beberapa perguruan yang tidak begitu, tapi kebanyakan oknum-oknumnya begitu. Akhirnya saya memilih untuk coba perguruan lain di luar pencak silat, yaitu seperti taekwondo, seperti karate, capoeira. Ini ada yang nggak seperti itu. Oh kok bela di luar nggak gini kan? Akhirnya saya keluar, saya memutuskan untuk bikin perguruan sendiri. Setelah dilarang sama ibu saya. Pras gak boleh belajar silat lagi kalau pulang sampai pagi. Iya Ustaz, dari maghrib sampai subuh. Astagfirullah. Ya, bukan cuma lupa sholat itu. Coba kalau membela sunnah kayak gini mantap nih. Iya, Masya Kena Allah. lagi kita ya. Jadi, ya, jadi ada amalia bid'ah yang lebih wajib daripada sholat lah. Begitulah ya. Jadi kita itu lebih mengutamakan seperti ini. Sampai pagi ibu saya itu dari malam. Kan biasanya ketika latihan biasa, dari jam 7 lah sampai jam 10-11 itu sudah pulang. Ya ini mungkin ana nyela sedikit. Ini barokahnya antum nurut sama ibu antum. Masya Allah. Iya, di tengah kesesatan ada pelita. Gitu, pelita itulah yang mungkin membantu nurani ini untuk bisa jalan benar. Dan ini Masya Allah barokah. Makanya ada tafsir atau penjelasan di antara para ulama tentang hadis Rasulullah, aslamta ma'ama aslafta min khair, kamu masuk Islam bersama kebaikan-kebaikan masa lalu kamu ketika masih kafir. Ditafsiri keberkahan kebaikan kamu ketika kafir dulu, akhirnya Allah bantu untuk mendapatkan hidayah kepada Islam. Itu Masya Allah. Ya, sampai subuh gitu. Sampai subuh itu. Dari awal gelap sampai terbit terang. Baru pulang. Ini nanti banyak yang ikut ini kayaknya. Ayo, Dan lanjut Mas. kita lanjut ya. Menarik nih. Dan setelah itu, ibu saya itu langsung stop. Kamu gak boleh lagi belajar silat kalau seperti ini terus. Pokoknya kamu gak boleh belajar silat apapun. Jadi di stop. Jadi anak galau di situ. Terus saya mencoba cari jalan keluar. Ya sudah, kan saya panggil emak kan. Saya tetap latihan silat tapi sendirian. Gak mau ikut perguruan apapun, gak mau ikut apapun. Tapi saya belajar sendirian. Akhirnya dikasih izin. Nah di situ muncul imajinasi. Bagaimana kalau saya mendirikan perguruan sendiri yang tanpa tenaga dalam, tanpa hurufat, tanpa jimat, tanpa klinik, tanpa mistik. Tapi hawa murni, kita melatih fisik. Di situ saya giat berlatih tiap hari dan lahirlah perguruan saya sekarang. Masih ada ini? Masih ada dan alhamdulillah. Santri HBS nih. Dan alhamdulillah. Biar nggak takut sama begal. Ya, takutnya pada Allah. Nah itu. Jadi perjalanan begitu. Ada berapa tahun itu? Hah? Perjalanan tuh berapa? Perjalanan itu dari tahun 2010-an sampai 2015. Jadi sekitar 5 tahun saya itu mengembara nih. Dalam Di perjalanan kegoncangan itu ya? Di goncangan. Sambil saya merantau tuh Ustaz. Jadi Ke merantau Jakarta nih? Bukan, ke Jakarta tuh tahun 2018. Ana merantau itu ketika galau ke Jambi. Jambi 8 bulan pulang, ibu meninggal, habis itu merantau lagi ke Palembang, pulang lagi merantau lagi. Tempat-tempat keras semua. Keras semua, pernah berhadapan dengan begal. Iya. Dan akhirnya ketika waktu 2018, ini masih belum kenal Mad Salaf, masih belum tahu apa-apa. Sampai di Jakarta, ikutlah syuting film-film. Oh makin jauh dengan agama dong. Ketika pernah kita jadi ini ya, jadi ini apa? Pembackgroundnya ya. pernah jadi peran, pernah dapat job juga jadi kru, main juga di situ. Bahkan murid-murid saya main di situ. 160-an lebih episode, murid saya main semua. Namanya ya Lenong Legenda dulu. Jadi saya ngajarin anak-anak anak-anak sanggar, itu murid saya semua. Akhirnya ada proyek itu. Akhirnya dari situ, dari pagi, ya bener tuh lagu tuh, berangkat pagi, pulang pagi. Akhirnya bukan lagi kenal agama,
Jadi kenal berbagai macam hal yang membuat saya semakin tidak ingin hidup di dunia entertain lagi. Meskipun ada beberapa tawaran film untuk film action. Padahal uangnya Masya Allah. Tapi saya tolak. Luar biasa. Nah, di situ mulai mengkaji. Jadi bikin YouTube. Akhirnya setelah YouTube berkembang kan, perguruan silat saya dikenal. Oh, ini Harry Pras nih. Jadi banyak orang pengen gabung. Akhirnya saya resign dari syuting-syuting. Fokus ngajar silat. Nah, sekarang muridnya berapa nih, Mas? kalau sekarang kurang lebih 200-an. 200-an. Dan alhamdulillah Siap membela sunnah semuanya. Bisa membela sunnah. Insya Allah. Nah, di situ tuh pelan-pelan. Jadi saya tanamkan nih. Kalau ketika ujian kenaikan tingkat saya tanamkan bagaimana bertauhid, bagaimana menghindari khurafat. Nah itu munculnya dari mana itu? Tahu bagaimana bertauhid. Terus ada mungkin dengar kajian siapa atau selintas? Ini saya terapkan ketika saya mulai ngaji. Saya ngaji sunnah itu diem-diem. Nah ini mulai masuk ya ke hijrahnya ya. Jadi saya ngaji sunnahnya itu diem-diem karena takut dijuluki Wahabi. Iya, meskipun sudah ada Ustaz. Ada beberapa kawan saya Celutukan sudah udah. celutukan. Padahal belum ngaji ya. Padahal belum ngaji secara terang-terangan kan. Ketika saya ingin membantah khurafat yang ada di media sosial, orang tenaga dalam seperti Samsudin kemarin itu, yang sempat memfitnah dakwah salaf. Dia apa? Tenaga dalam. Itu kita bahas. Khurafatnya kita bahas, ininya kita bahas. Dan saya mencari pembahasan dari asatid, dari ustadz di media sosial. Orang pertama yang paling keras Ustadz Yazid Jawas rahimahullah. Jadi video beliau yang paling kenceng. Saya nyari, tapi yang muncul video beliau dan ana benci sama beliau. Pada waktu itu masih benci. Tapi cuma satu-satunya ini ada Ustadz Khalid, ada beberapa ustadz dari kita kan. Mereka yang paling kencang membahas laduni, membahas ilmu perdukunan, klinik dan lain sebagainya. Akhirnya saya ngaji ke beliau lewat YouTube. Saya kaji, saya sampaikan ilmunya. Udah tuh celutukan Wahabi dah keluar. Di Wahabi nih nggak percaya keramat, nggak percaya ini. Sontolo yo. akhirnya berjalan 1 tahun saya mengkaji fitnah-fitnahan ya Ustadz ya. Jadi banyak orang memfitnah Ustadz Salafi itu begini, intoleran, radikal, tidak percaya keramat, tidak percaya kuburan, tidak mau tawasul, nggak mau kunut, lain sebagainya. Dan saya ikut-ikutan untuk mengatakan jangan mudah bid'ahkan. Widih, sok pinter saya kan. Habis itu saya mendengarkan semuanya. Fitnahan-fitnahan itu saya catat. Saya download semua secara full, saya dengarkan. Benar. Jadi ketika mendengarkan dari orang yang memfitnah Ustadz Salafi, saya dengar secara betul-betul, saya ulang, ini yang benar. Jadi keluar di pikiran saya, ini yang benar. Ternyata kita yang salah. Akhirnya tahun 2000. Ini kasus antum seperti Jubair bin Mut'im. Ya, seorang musyrik ya. Dia itu tokoh kabilah dan sangat ditakuti. Dia paling benci terhadap Nabi Muhammad sehingga sampai mengeluarkan ultimatum siapa saja yang sampai mendengar Muhammad sedang baca Quran saya bunuh. Ternyata dia yang nyuri-nyuri mendengar dia. Itu. Jadi dia nyuri-nyuri mendengar. Nah ketika itu Rasulullah SAW sedang membaca surat At-Tur. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan tanpa sang pencipta atau menciptakan dirinya sendiri? Seorang yang sastra Arabnya begitu kental dan sangat alamiah itu keluar nyali sastranya, dia tersentak. Dia mengatakan hampir-hampir jantungku copot mendengarkan ayat ini, hentakan ayat ini. Sejak itu iman mulai bertengger di hati saya, Masya Allah. Itu. Jadi antipati, makanya kita dalam berdakwah itu tidak pernah membenci seseorang. Kita ketika menjelaskan berapi-api itu hanya karakternya, perilakunya.
Bahkan di dalam lubuk hati kita paling dalam itu orang paling kasihan terhadap orang paling sesat. Iya, kasihan. Kasihan dia sebetulnya kalau seandainya orang ini mendapatkan petunjuk, Masya Allah, lebih dahsyat peranannya, pengaruhnya kan gitu. Maka melihat pribadi kita kasihan, melihat perilaku kesesatan, kebencian. Nah, itu gini. Kasihan dicampur kebencian, itulah dakwah salaf. Benci kepada kelakuannya, kasihan kepada manusianya. Ya, terus lanjut Mas, Masya Allah. Betul. Tapi lagi dengar-dengar seperti itu di sepanjang jalan setelah sudah bermanhaj salaf ini nggak tergoda lagi misalnya mau balik lagi begitu. Sempat di tengah-tengah jalan ya sempat seperti itu. Ketika berjalan, bahkan sampai sekarang ada yang ngebujuk saya untuk yang meninggalkan manhaj ini. Kasih MOU. Iya. Dan akhirnya saya tetap kekeh selama saya masih menganggap sesuatu yang saya pegang sekarang ini kebenaran, apapun yang kalian mau fitnahkan, kalian ajak begini begitu tentang hal manhaj salaf dengan ujaran begini, saya tidak mau mengambilnya. Karena saya sudah menemukan kebenaran ketika saya mempelajari. Nah, di situ. Nah, pada tahun 2023, sekitar akhir 2023, saya mulai terang-terangan dengan pembelaan saya kepada Ustadz Syafiq. Ketika beliau dibubarkan sama itu paling ngena di hati saya, yang membuat saya positif, benar-benar hijrah dan mendeklarasikan saya ada di pihak sini. Saya mulai seperti itu dan akhirnya pada kecewa tuh. Jadi orang-orang yang masih berhusnuzon tentang saya gitu, kalau bukan Wahabi gitu, ya mereka kaget, langsung nyerang saya habis-habisan, baik telepon, video call dan lain sebagainya. Udah terserah, saya sudah menemukan kebenaran, saya bilang seperti itu. Nah itu 2023 akhir, 2024 awal terjadi kasus Ustadz Syafiq yang membuat saya semakin fokus hijrah. Masya Allah, jazakallah khair Mas Pras. Ini kita tanya Mas Azuna nih, Ustaz. Jadi memang fenomena ini alhamdulillah beliau bisa istiqomah. Ini fenomena hijrah ini Ustaz. Ini mudah-mudahan kan murni hidayah Allah ya Ustaz. Tapi kalau yang setengah-setengah ini, contoh kayak tadi kan pasti goyang lagi, digembosin. Terus yang pengusaha yang tadinya miliaran, riba dan seterusnya, sekarang miskin banget gitu Ustaz. Nah, terus juga artis. Akhirnya nggak sedikit juga akhirnya balik lagi. Ini gimana menurut Ustaz? Apa ini hanya tren atau memang gimana Ustaz di Islam ini? Karena masalahnya ketika kita bicara perubahan, perpindahan, atau kita katakan ini ibarat kereta sedang mau melaju. Ketika kereta itu melaju dibutuhkan 3 kan, landasannya jelas, tujuannya jelas. Nah, loko yang sekarang ini menyetirnya, lokomotif yang tidak lain adalah kondekturnya ini, masinisnya ini, punya pikiran yang positif dan tahu tempat tujuan tersebut. Landasannya inilah yang kita banyak temukan, yang dulu artis mungkin hijrah, ternyata joget lagi, ya kan gitu. Udah berhenti dari kebiasaan-kebiasaan glamor dan maaf ya, dunia-dunia entertainment yang melalaikan, kembali lagi. Kenapa? Karena landasannya tidak kuat. Apa itu landasannya? Menyadari kesesatannya, kesalahannya itu salah. Itu nomor 1 itu. Tanpa landasan itu sulit. Bahwa saya menyadari bahwa saya juga ini ingin urun cerita juga Mas Pras. Siap. Kayaknya senasib. Cuman beda keahlian ini. Ya. Saya juga gitu. Awalnya saya dulu itu paling ketika di pondok paling menentang Muhammadiyah. Kemana-mana saya nantang Muhammadiyah untuk debat. Terus kemudian masuk di lembaga bahasa Arab itu sama juga. Saya itu tiap hari dicecar oleh kakak kelas saya tentang
bid'ahnya, tahlilan, maulid Nabi, khurafat ini khurafat itu mangkel saya. Iya, kesel saya. Dan itu ngelawan dan gitu. Itu dan ngeyel. Nah, ditambah lagi setelah masuk di Libya pelajaran akidah itu kalau nggak salah Ustadz namanya Abdullah Idan dari Saudi itu menjelaskan masalah-masalah akidah yang waqi'iyah ya realita di Indonesia itu sangat bagus. Bahkan saya itu dikenal sebelum tanya ini pasti yang tanya Zainal Abidin. Itu pertama-utama. Sampai pernah saya ngeyel di kelas itu sudah takmili. Itu teman-teman sekelas pasti masih ingat itu, ya. Jadi syekhnya ini mengatakan makanan tahlilan itu haram. Kambing yang disembelih haram, nasi haram. Syekh. Iya, ana bertanya gini, Syekh. Nasi itu halal apa haram? Dia nggak bisa jawab juga. Terus daging kambing halal apa haram? Gitu. Terus langsung dia nggak mau jawab juga, langsung saya diangkat itu keras saya dikeluarin dari kelas. Itu jadi saya tanya saya lugu cuma agak sedikit kusar kan. Kok bisa nasi ini kan halal, daging kambing juga halal, di mana haramnya itu. Gitu. Mencari kebenaran gitu. Ya, tapi setelah terus makin kita digesek, digasak, makin terus kita itu mendapatkan tamparan, benturan itu makin penasaran. Ya, walaupun dulu juga sempat lintas sono lintas sini, tapi akhirnya menemukan manhaj mulia ini ketika saat ada daurah nasional. Itu kalau nggak salah tahun 80 berapa gitu ya, 80-an. Itu namanya Ustadz Abdullah Adwais, itu dari Saudi. Nah di situ kumpul ustadz-ustadz yang sekarang udah ada Ustadz Abu Nida, Ustadz Faiz, ini anak masih esbal ketika itu. Nah itu terus dengar ikut, oh ini nih yang harus saya lanjutkan untuk menjadi manhaj beragama saya, cara beragama saya, dan alhamdulillah puncak dari semua itu akhirnya Allah pertemukan dengan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala selama 2 tahun itu. Nah itu yang kembali lagi yang landasan pertama adalah menyadari kesalahannya itu salah. Nah sadar itu pakai ilmu kan gitu. Makanya hijrah yang banyak tumbang itu tidak dilanjutkan dengan mencari ilmu. Nah yang keduanya ini yang paling penting, ada tekad kuat. Nah itu tekad kuat untuk meninggalkan, untuk hijrah. Tekad ini nggak bisa kendor. Nah ya memang tantangan. Contoh saya pernah ngerokok. Nah ini nanti kita bahas juga kan. Kalau ditanya apa dulu Ustaz pernah ngerokok? Nggak ada orang NU yang nggak ngerokok. Itu semua ngerokok. Itu kan gitu. Orang pesantren nggak ngerokok itu. Nah itu begitu sempat balik ya, balik Mas Pras saya balik karena apa? Bermajelis dengan syuro, majelis suka rokok kan gitu. Balik lagi itu dan astagfirullahaladzim ini udah apalagi ketika di Jakarta balik kan istimewa, rokoknya aneh-aneh kan, Samsu ini Wesmilak ini. Akhirnya waduh. Iya, tekad itu sempat kendor. Alhamdulillah balik lagi dan sampai hari ini sudah insya Allah total, dan ana bisa mengajak orang tua yang sudah hampir 42 tahun ngerokok. Itu ya 42 dari muda sampai tua, umur berapa itu baru ninggalkan. Itu kalau dikalkulasi berapa uangnya itu ya? Itu kalau ditumpuk, nih Mas Pras itu mungkin segudang pabrik cat itu. Kalau nggak di ngerokok yang dilempari tiap hari gitu, dibakar. Dan saya sedih ketika itu. Tiap pulang melihat almari rumah itu penuh rokok, almari itu. Kenapa kita tegur, Mbak? Ini bahaya. Wong nggak ngerokok, ini rokok nggak beli aja repot. Karena dari tahlilan, selamatan. Jadi kan bahasa itu kalau sudah selamatan itu kan nyembelih kambing dapat rokok. Nanti ketika tahlilan dapat rokok. Ketika masuk itu rokok, salam tempelnya. Pulang satu
ini rokok lagi. Itu masuk itu, Masya Allah. Ya Allah, anak itu nangis di batin, ya Allah. Belum lagi semuanya kan tokoh ya. Yang tahlilan tokoh, yang torekot tokoh, ini kan pertanggungjawabannya di abah saya semua. Akhirnya saat itulah saya bertekad untuk mengeluarkan kedua orang tua saya. Dan alhamdulillah sebelum meninggal dunia sudah, dan lagi-lagi sama kayak antum. Jadi saya belikan kitab Syekh Ustadz Yazid, doa dari Quran Sunnah. Nah itu pengganti untuk dukun dia. Itu. Nah, jadi dukunnya nggak hilang. Jadi tetap ada orang sakit disembuhin, di ruqyah pakai itu. Wah, ini lebih hebat dari kemarin keres ini keres itu. Alhamdulillah. Ya. Nah, itu jadi tujuannya ini kan juga menentukan orang akan sampai Surabaya ketika punya tujuan bagus ke Surabaya kan. Saya mau ikut daurah, pasti nyampe. Saya mau tengok anak saya, apalagi saya mau tengok orang tua saya, nyampe. Nah, otak yang nyetir kita untuk ke Surabaya ini juga begitu. Punya positive thinking, punya pandangan yang bagus tentang ke Surabaya, tentang Islam. Nah, ini semuanya tidak bisa dikawal kecuali ilmu. Lihat aja sahabat-sahabat yang hijrah, dikawal pakai apa? Kalau kita soal masalah ngenes, yang katanya miliarder jadi bangkrut yang ini. Itu Abdurrahman bin Auf lebih miliarder dan bangkrut. Karena ke Madinah bawa satu setel baju. Iya, satu setel. Sehingga saking, kan memang beliau ini terkenal sejak dulu sebagai seorang pengusaha. Karena rihlat asyita'i wassaif itu kan dilakukan orang Arab itu. Nah itu orang Madinah tahu ini bos besar. Cuma sekarang hidupnya jadi prihatin, rumah nggak punya, baju nggak punya, istri apalagi. Sampai mengatakan, wahai Abdurrahman, saya punya rumah, pilih mana yang kamu ambil, silahkan. Saya juga punya ini, saya punya istri lebih daripada 2. Ya, pilih salah satunya saya ceraikan. Sampai seperti itu, Masya Allah. Inilah ukhuwah. Tapi apa kata beliau? Dulluni ala suq. Tunjukkan pasar. Nah ini bagaimana seorang yang keluar dari lingkaran-lingkaran seperti ini jangan malah menyusahkan dakwah gitu loh. Menyusahkan, membuat momo, ya bahkan dia biang kerok dari dakwah itu sehingga dakwah ini terbebani, bukan terangkat bebannya gitu ya. Allah. Ini menarik ini, sekalian aja ya, karena Ustadz tadi udah nanya, udah mengangkat juga tentang rokok ini. Jadi kalau kita kutip sedikit nih Ustadz, tadi kan Ustadz tadi sedikit Ustadz sampaikan gitu kan. Sebelumnya juga rokok, terus akhirnya bisa ninggalin gitu Ustadz. Itu kan karena hidayah juga Ustadz ya, panggilan jiwa juga bahwa itu nggak baik dan seterusnya. Tapi kalau ada yang misalnya ngaku tokoh atau dai Ustaz, misalnya atau diakui. Dia diakui tokoh atau dai. Dinasehatin banyak ustaz-ustaz yang lebih senior, tapi masih banyol gitu, yang bandel gitu Ustaz. Ini gimana nih Ustaz nih sikapnya nih Ustaz? Bandel gimana nih maksudnya? Bandel bantah lah atau apalah, atau mungkin cari dalil yang membolehkan dan seterusnya, gimana tuh Ustaz? Ya, intinya simple ya. Dosa tokoh itu tidak seperti jamaah. Makanya kenapa kesalahan Rasulullah yang hanya abasa wa tawalla itu kalau bagi kita ya kadang suasana yang tidak nyaman, anak kurang begitu ceria dengan Mas Pras kan ketika ada sambutan sama ini agak ceria karena hati plong, kan itu biasa kita lakukan. Sama anak, kadang-kadang suasana murung ada sama istri kan, tapi Rasulullah SAW tidak boleh oleh Allah karena makamnya nubuwah tidak patut melakukan abasa wa tawalla. Inilah dosa itu dikatakan oleh para ulama membesar karena kedudukan tokohnya, bukan dosanya itu, apalagi ditambah israr. Ya, ciri-ciri orang mutakin kan walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melanjutkan kesalahan itu padahal itu sadar akan bahayanya, sadar akan
hukumnya. Menyelisih sekian ribu ulama loh. Dan yang menghalalkan, taruhlah kalau seandainya ada yang menghalalkan atau memakruhkan segelintir loh itu. Dan itu lemah gitu loh. Dan manhaj salaf itu, kita tidak pernah menjadikan pendapat ulama jadi dalil. Apalagi kita batalkan pendapat ulama dengan pendapat ulama. Karena ada kaidah usul fikih yang bunyinya la yunqadul ijtihadu bil ijtihad walakin yunqadu bid dalil. Ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad, tapi bisa dibatalkan dengan dalil. Itu. Makanya kadang ada orang ngeyel gini, Mas Prasya. Kan kamu juga pakai ulama. Kita pakai karena pendapatnya sefaham, sejalan, seiris dengan Al-Quran dan Sunnah, itu aja. Kalau enggak kita tolak. Contoh, kita tidak membenarkan pendapatnya Imam Abu Hanifah, padahal kita sangat hormat, ta'zim kepada Imam Abu Hanifah. Ya, di dalam masalah khamr. Ya kan gitu, an-nabidh, ya. Kita tidak mengiyakan pendapatnya umpamanya Imam Asy-Syafi'i di dalam masalah kunut. Ya, betul. Padahal kita sangat hormat kepada Imam Syafi'i. Karena dalil mengatakan Abu Malik al-Asy'ari bertanya kepada bapaknya, wahai bapakku, engkau sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali beberapa tahun di Baghdad, apakah beliau kunut? Rasulullah, ayya bunayya, wahai anakku, bid'atun di dalam riwayat An-Nasa'i, di dalam riwayat At-Tirmidzi muhdatsun, itu diada-ada. Nah itu seperti itu. Ya. Mungkin Mas Pras bisa tukar pengalaman nih. Ngerokok enggak nih dulu? Silakan cerita gimana. Sebelumnya sampai habis berapa bungkus nih? banyak pengikutnya. Kebetulan saya itu dari kecil memang kan terlahir dari keturunan pendekar gitu ya, bela diri. Jadi memang dianjurkan untuk meninggalkan rokok. Meskipun guru saya perokok keras. Bukan dulu, sampai dia meninggal, dia perokok keras. Sehari tuh 3 bungkus tuh kurang dia. Orang tua ya? Saking kurangnya, udah tua pula. Gulung sendiri dia. Beli tembakau digulung sendiri, kasih cengkeh, kasih ini, gulung sendiri, rokok. Nyambung terus. Klobot. Tapi itu nggak boleh gitu. Saya dilarang waktu itu. Tapi saya kan penasaran. Teman-teman kan ngerokok semua. Jadi karena lingkungan memang, ya karena lingkungan teman-teman merokok semua, akhirnya saya coba-coba. Tapi nggak tahu rasanya. Cuman ya nyedot aja rokok. Ikut-ikutan. Dan pada akhirnya setelah saya tahu nih kok gak ada manfaatnya, akhirnya saya tinggalkan. Jadi memang saya bukan perokok dari awal. Sampai sekarang alhamdulillah. Coba aja ya. Enggak. Sekarang nggak mau nyoba lagi maksudnya. Apalagi Insya sudah Allah tahu. nanti kita bikin term khusus ya. Ada majelis khusus, ya majelis syuro. Ya, ya gitu kita bikin rokok why not. Siap. Bukan sowat lagi ya. Iya, nanti kita bawa juga Ustadz Heri Pras nanti, Insya Allah. Ya, oke. Kita tadi lanjutkan tadi kan, Mas Pras ini sebelum ke manhaj salaf nggak mampir ke manhaj yang lain dulu gitu. Apa nggak ada studi komparasi? Oh ini kalau ini tadi saya dibilang Wahabi keras, yang ini aja dulu nih saya cobain misalnya. Saya pernah mengikuti beliau bertahun-tahun. Beriring saya mengikuti Habib. Saya 7 tahun, Ustadz. Saya 7 tahun jadi muhibbin Habib. Jadi apapun yang Habib itu katakan, kata-kata kasar, kotor, umpatan, cacian, masuk ke kepala benar, ya, benar. Pokoknya semua itu benar, nggak ada salahnya. Gitu. Dzurriyyatun Nabi ya. Katanya ya. Jadi semua benar, jadi nggak ada yang salah. Memang betul ketika kita jatuh cinta susah dinasihati. Saya dulu cinta kepada Habib. Demo datang saya. Hubbuka li syai'in yu'mi wasim ya. Cintamu kepada sesuatu bikin buta tuli. Iya. Dan akhirnya Ustaz, karena ya beliau itu sejalan terus belajar sampai saya minta fatwa tentang pertandingan silat kepada beliau. Dan beliau merespon dan beliau menjawab, dan alhamdulillah dikasih jawaban yang meskipun dengan jawabannya saya tidak puas. Saya dengan jawabannya tidak puas.
Dan saya memilih untuk gimana ya, masih galau. Akhirnya saya tidak pakai. Ya, tetap hati saya masih belum setuju dengan itu. Ada videonya masih di YouTube. Nah, di situ saya mencoba untuk komparasi ini. Dan akhirnya ketemulah manhaj salaf. Yang benar-benar murni nih. Tauhidnya, amaliyahnya, menerapkan syariatnya begini, muamalahnya. 2023 tadi. 2023 akhir. Dan akhirnya pertengahan 2024 saya berjumpa langsung dengan Ustaz Khalid Basalamah. Tambah semangat saya ngaji. Dan setelah itu bertemu pula dengan Ustaz Badrus Salam. Dilanjut lagi bertemu dengan beberapa tokoh sampai ke antum. Dan Masya Allah semakin kuat nih di hati. Karena semakin banyak ketemu dengan orang yang memberi bahu-membahu dalam memberikan ilmu, memberikan nasihat, motivasi. Ya itu pentingnya. Niat tadi Ustaz. Seperti yang antum bilang. Kalau kita gak ada niat, gak ada kemauan, kita bisa pupus tengah jalan. Apalagi saya banyak dipengaruhi kanan kiri. Iya, betul. Godaannya berat. Iya. Artinya panggilan ya. Panggilan. Nggak ada pesanan, nggak ada bayaran, seperti netizen katakan. Suka menghakimi ini, sok bela ustadz ini belanya udah dibayar nih, antek Yahudi. Kita bayarin mobil operasionalnya nggak bisa, apalagi bayarin Mas Arifras. Nah ini kita mau nanya ke ustadz gini Ustadz, jadi beliau dengan segala cap-cap sama ini Ustadz, brand sama netizen, bahwa manhaj salaf itu intoleran, radikal, yang bilang Wahabi, ya anti NKRI, teroris dan seterusnya gitu loh. Mengapa malah berlabuh ke sana? Nah ini sebenarnya seperti apa Ustadz Islam dan manhaj salaf ini yang sahih ini Ustadz? Tentang sekarang sebetulnya mereka menembak kita dengan terorisme gagal. Baik. Ya gagal. Total, bahkan kita itu menulis buku yang akhirnya diserang orang-orang yang menjadi pendukung teroris itu ya jihad melawan teror ya. Saya juga pernah nulis buku menangkal ideologi radikal dan bahkan pernah duduk satu meja dengan Pak sekarang beliau menjadi Kapolri ya, membahas masalah ISIS. Bahkan informasi tentang ISIS yang saya berikan kepada pemerintahan itu semuanya dari saya awalnya. Itu mengadakan pertemuan seluruh ormas Jabodetabek di Hotel Akasia. Ketika itu Pak Sigit itu masih kombes. Itu. Jadi nggak ada celah. Kemudian kita dituduh lagi terakhir ini intoleran. Coba kalau kita sekarang ini tengok AI ya, intoleran dan toleran itu definisinya apa sih? Kalau kita tanya sama AI ya, itu nah nih ya, AI ini lebih pintar daripada sebagian ustadz ini. Karena kadang gini ya. Saya pernah menjadi penanggap soal penelitian yang itu seminar diadakan Wantanas soal toleransi ini. Pematerinya saya ketika itu sanggah. Jangan kita itu menggulirkan intoleran, malah kita sendiri yang intoleran. Tuh contoh aja sekarang. Yang menyerang kajian itu toleran apa intoleran? Yang membubarkan kajian itu toleran atau intoleran? Kalau kita tanya aja KBBI itu kan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleran itu menghargai perbedaan. Nah itu kan gini, mana itu? Nah di sini toleransi adalah sikap dan perilaku yang menghargai. Ya, menerima dan menghormati perbedaan. Kita hormati, tapi bukan berarti kita itu menafikan dialog. Ya. Mencoba untuk kita itu berdiskusi. Kenapa? Karena di dalam buku penelitian itu sendiri dikatakan kita tidak akan sampai pada suatu kondisi modern kalau kita tidak memiliki tingkat berpikir yang dialektik. Nah itu. Terus perkembangan teknologi yang pesat dan jiwa yang bisa diatur. Loh, kok dilanggar sendiri itu kan gitu. Artinya menghormati perbedaan, keberagaman dalam masyarakat.
Toleransi tidak hanya berarti membiarkan perbedaan tersebut, tetapi juga berarti mengakui, menghargai hak-hak orang lain untuk memiliki pendapat, keyakinan, dan praktek yang berbeda. Udah kita lakukan kan? Soal kita sekarang ini dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar yang konsekuensinya nanti kita itu pasti amar ma'ruf menjelaskan yang baik, nahi mungkar pasti menjelaskan yang buruk. Ya karena tradisi budaya itu tidak semuanya baik kan gitu ya. Nggak usah jauh-jauh lah kita sekarang ini di kanan kiri kita banyak tradisi yang orang awam sendiri aja itu nggak suka kan gitu. Contoh sekarang tradisi mandi bareng sebelum Ramadan itu kan laki perempuan itu kan Di mana itu? iya ya ada banyak itu padusan itu acara padusan. Terus kemudian ada yang nyambung ayam, ada yang nyambung kerbau, bahkan ada satu daerah yang sebelum kawin harus bisa membuktikan bisa nyuri perempuan tersebut. Kalau udah maka bisa lolos. Ini kan budaya di dalam Islam. Makanya sini saya katakan gini, kita tidak anti budaya, kita tidak anti tradisi, tapi meluruskan. Kenapa? Kalau semua tradisi budaya ini dinisbatkan kepada Islam, ini diislamkan ini nggak muat ini truk Islam ini. Ajarannya Islam aja sendiri itu nggak diamalkan kok. Ditambahi tradisi Sumatera, tradisi Kalimantan, tradisi Jawa, tradisi Lombok, Sulawesi. Wah, Masya Allah, meledak ini. Belum luar negeri. Nanti akhirnya yang jadi korban ajaran aslinya. Itu. Jadi, nah ternyata setelah ini maaf Mas Hari Prasetyo, saya ketika S3 saya itu kan judulnya kaitannya dengan pembelajaran PAI berbasis nilai-nilai wasatiyah. Di situ saya mencoba untuk mencari biang permasalahan kenapa seorang itu bisa dituduh intoleran. Ternyata masalahnya itu 4. Yang menggulirkan itu yang menjadi sumber adalah ormas tertentu. Ini bukan kemauan negara. Apalagi kalau kita anti RKRI, Masya Allah. Kita setiap kesempatan, keadaan, baik itu ada masalah demo, apa masalah kaitannya dengan ini, kita selalu ajak kepada jamaah kita untuk as-sam'u wa ta'ah. Wa in abdan habasyian, meskipun seorang pemimpin itu budak Habasyi artinya nggak benar, nggak prosedural, nggak konstitusional karena aslinya kan al-imatu min Quraisy, imam pemimpin itu dari Quraisy. Tapi faktanya abdan Habasyian, tapi Rasulullah tetap itu surah apa? As-sam'u wa ta'ah, sami'na wa ata'na, ya. Wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka, meskipun memukul punggung, mengambil hartamu, itu di dalam hadis Muslim. Itu. Cuman di sini ada sentimen dari salah satu ormas yang ingin mendiskreditkan kita karena ditembak teroris nggak kena, anti NKRI nggak kena, terus radikal juga nggak kena, intoleran. Apa itu? 1, mengatakan kepada non-Muslim kafir. Tuh. Nah saya di situ akhirnya gimana kalau ini kita turutin. Al-Quran itu menyebutkan kafir lebih dari 400 kali. Terus gimana kita baca Qul ya ayyuhal kafirun, kita lompatin. Qul ya ayyuhal, terus a'budu gitu. Nggak mungkin. Semua ayat-ayat kait kita bahkan katakan musyrik kafir itu adalah kalimat barokah yang dihadirkan oleh Al-Quran untuk memberi status paling adil. Ya daripada kita julukin pun brengsek lo, ini lo, apa lo, babi lo. Nah lebih parah lagi, kalimat paling barokah, paling adil, paling beradab memberikan kepada orang non-Muslim apa? Kafir. Itu kan gitu. Toh dulu sebelum turunnya Islam, nama kafir ini juga digulirkan oleh orang-orang jahiliyah. Untuk siapa? Para petani. Petani itu namanya kafir dulu. Nah, artinya di sini kalimat barokah. Kan gitu. Musyrik. Nah yang kedua, ini yang jadi masalah juga, mengatakan Islam yang paling, agama yang paling benar itu cuma Islam, yang lainnya sesat.
yang lainnya salah. Itu intoleran. Terus kemudian yang ketiga, bersikap eksklusif kepada kelompok lain, suka menyalah-nyalahkan kelompok lain, ngaku paling benar. Ini. Nah, yang keempat, ini yang paling mengena di kita, yaitu gampang membid'ahkan kelompok lain. Closingnya ya Wahabi. Nah itu udah repot. Mau apa? Penggiringan opini. Iya. Jadi kalau sudah seperti itu kita sudah nggak nemu bahan lagi. Ini. Makanya di sini aspek-aspek toleran itu kata AI, toleransi agama itu menghargai, menghormati perbedaan agama dan keyakinan. Toleransi budaya, menghargai dan menghormati perbedaan budaya dan tradisi. Toleransi politik, menghargai dan menghormati perbedaan pendapat dan pandangan politik. Toleransi sosial, menghargai dan menghormati perbedaan sosial dan ekonomi. Jadi jangan kita itu gampang menembak orang toleran dan akhirnya ternyata dirinya sendiri yang nggak toleran. Ada kajian yang mereka nggak setuju, langsung bubarkan. Ada ini langsung diprotes, langsung dituduh Wahabi, nggak pakai tabayun. Bahkan saya merasa betul-betul tersentak, hati ini nyesek. Sampai ada ya jenderal kalau nggak salah di BNPT itu dituduh intoleran katanya. Itu kan karena ngundang kita, subhanallah. Nggak mungkin lah ada seorang jenderal sampai berbintang itu tidak punya loyalitas ke negara. NKRI bagaimana doktrinnya dulu di akademik ya kan, akmilnya, terus doktrin-doktrin tiap hari, sabta marganya, nggak mungkin. Tapi itulah mereka tidak akan berhenti, tidak akan selesai sampai mereka itu memuaskan sentimennya gitu. Padahal katanya kita negara demokrasi ya Ustaz ya. Sana pandangan A, sini pandangan B, nanti masa yang melihat. Kan begitu. Soalnya mudah-mudahan hidayah yang menyapa. Tapi Ustaz, sebelum pertanyaan terakhir nih Ustaz, biar nggak tadi di pinggir jurang juga nih, kita minta penjelasan Ustaz sedikit tadi. Tadi makna petani itu kafir Ustaz, biar nggak dipleset sama netizen, maksudnya apa tuh? Iya, kenapa dulu kafir itu dibuat nama para petani karena kafaro itu artinya menutup. Para petani dulu menutup biji-biji yang ditanam itu, maka dikatakan kafir. Makanya disebutkan liyu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Al-kuffar di situ bukan kafir yang keluar dari Islam. Liyaghidha bihimul kuffar di situ adalah petani. Itu ya. Jadi perumpamaan Rasulullah dan sahabatnya yang begitu eksis, istiqomah dan begitu tegas di dalam menyampaikan kebenaran, itu seperti petani menanam tanaman yang tumbuh merekah bagus, membikin kagum, membikin iri petani-petani lain. Nah itu. Di surat Al-Fat tuh Ustaz ya. Ya Masya Allah. Baik, mungkin terakhir ya Mas Pras, kita minta Ustadz buat kita semua ini, gimana nih Ustadz kiat istiqomah yang tadi kan bisikan selalu datang gitu kan. Biar kita, ya mudah-mudahan Allah angkat kita semua di atas manhaj salaf yang Masya Allah, ini pertanyaan dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Istiqomah. Ini juga kita sarankan pemirsa semua untuk membaca kitab ini, Masya Allah. Dan nampaknya juga sudah diterjemahkan. Kaki istiqomah itu ada dua. Ya. Yang pertama, dan insya Allah siapapun yang punya dua perangkat ini, ana jamin insya Allah istiqomah. Yang pertama utama adalah hendaknya Allah lah yang paling dia cintai di dalam segala hal. Di atas semuanya. Allah yang paling kita cintai. Kemudian yang kedua, ta'zimul amri wan nahyi, mengagungkan perintah dan larangan Allah. Dimanapun kapanpun kita selagi yang paling kita cintai hanyalah Allah, kita agungkan itu perintah Allah, walaupun hal itu ya taruhlah mungkin makruh. Kita agungkan, kita tinggalkan semata-mata karena yang kita cintai, yaitu Allah. Makanya ketika orang itu meremehkan kebaikan yang kecil,
dan membesarkan kesalahan yang besar untuk dirinya, pada saat itu dia sudah mendapatkan petunjuk. Meremehkan kebaikan yang kecil, meremehkan kebaikan yang besar. Ya Allah, kebaikan saya ini belum banyak, belum apa-apa dengan dosa saya, kesalahan saya, masa lalu saya. Bahkan mungkin kalau sampai aku ditutup pun belum menutup kesalahan saya. Insya Allah. Jadi meremehkan, mengecilkan, bukan meremehkan, mengecilkan kebaikan kita yang besar. Nah, membesarkan kesalahan kita yang kecil. Ya, meskipun kecil, apalagi. Nah, ini ada nasihat dari seorang ulama. Bila seorang dulu pernah menjadi pengalaman orang yang sesat, hendaknya menghindari sebisa mungkin hal-hal yang mirip dengan kesesatan dia dulu. Contoh ya, kita dulu mungkin melakukan yasinan kan itu Ustaz, ya Pak. Iya, setiap malam Jumat. Kalau ditambah biasanya perjanjian, Pak. Saya sekarang buka tafsir yasinan. Saya hindarin. Walaupun mengkaji tafsir yasin kan nggak ada masalah. Cuman takut khawatir orang itu memberikan justifikasi, Ustadz juga tiap malam Jumat mengadakan tafsir yasin. Nah, yasinan gitu kan gitu. Itu tiap itu. Jadi yang dikaji cuman yasin, udah tafsir semua aja. Tafsir Quran udah gitu kan gitu. Contoh lagi juga, kita nggak apa-apa tahlilan itu kalau yang dimaksudkan membaca la ilaha illallah. Kita hindari. Karena orang bisa salah persepsi dari mulut saya yang dulu itu pernah melakukan itu. Oh, Ustadz bisa membolehkan tahlilan itu. Katanya nggak apa-apa. Padahal maksud saya tahlilan, at-tahlil itu kan qaulus syakhsi, ucapan orang la ilaha illallah. Nah kayak gitu ya. Apalagi nggak apa-apa membaca sholawat nariyah, kan itu juga sholawat, membaca sholawat kepada Rasulullah. Ini memotivasi kita kembali kepada masa lalu kita. Itu kita hindarkan sebisa mungkin. Makanya sama juga orang yang dulu di dunia bang, ya apapun yang nyerempet-nyerempet dihindarkan karena akan lebih mudah masuk dia. Teringat. Iya. Begitu juga yang narkoba ya. Ya walaupun hanya sekedar mungkin itu kan saya cuman beli pil kodein ya. Kodein itu kecil diminum. Jangan, karena itu bisa memicu kan gitu. Balik lagi ya. Baik. Baik Ustaz, jazakallah khair. Mas Pras, sebelum ditutup ada yang mau disampaikan? Ya, silakan. Mungkin buat kiat-kiat buat pemirsa juga. Jadi jangan ragu terhadap manhaj gitu dan seterusnya, karena kan di pesanan kan dianggapnya Mas Pras ini pesanan gitu loh. Oh, tahu-tahu muncul belain ini menghakimi sana sini gitu. Udah kayak ini aja dewan fatwa gitu kan. Jadi begini ya. Saya sebagai orang yang mungkin baru hijrah. Cuman mengkaji faham ini sudah lebih 3 tahun. Sebelum benar-benar fokus memutuskan hijrah. Jadi ya ujian seperti pengaruh-pengaruh, hasutan dan lain sebagainya itu pasti ada untuk meninggalkan manhaj ini dan kembali kepada masa lalu. Tuh lihat ketika ngaji salaf kan jadi gak musikan lagi. Jadi gak bisa bikin konten silat lagi pakai musik kan. Padahal tanpa musik pun bisa saya bikin keren gitu. Jadi banyak sekali hasutan-hasutan semacam itu. Tapi alhamdulillah semakin dihasut saya malah semakin kuat gitu. Amin, Masya Allah. Karena semakin banyak motivasi dan seperti yang kata Ustadz tadi sampaikan, yang pertama kita harus fokus ketika kita hijrah seperti ini, fokus untuk menggali ilmu, mencari tahu, mencari guru, mendekat kepada ahli ilmu. Terus yang kedua, mantapkan niat. Dan semua yang Ustadz tadi sampaikan itu sudah tertancap di hati saya. Jadi insya Allah tidak akan pernah goyah. Apapun ujiannya, insya Allah. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan.
Sabbit qulubana ala ta'atik insyaallah. Baik. Pemirsa dan Ustadz, closing statement Ustadz dari bincang kita dari awal sampai akhir ini, kira-kira nilai wasati apa Ustadz yang perlu kita terapkan? Silakan. Ya, pertama kita dianjurkan untuk tawassut, tidak terlalu semangat, tidak terlalu kendor, karena khairul a'mali adwamuha, yang penting-penting continuousnya, ya. Terus kemudian yang kedua adalah i'tidal, nilai dari 10 itu kita tegak lurus di atas siratal mustaqim. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa kita teguhkan, kita tegaskan dakwah kita adalah dakwah tasamuh, ya. Dakwah yang toleran, fleksibel. Dari isi ajaran Islam itu fleksibel. Lihat, orang yang nggak bisa wudhu dengan air boleh tayamum. Orang yang sekarang musafir bisa jamak. Perempuan yang hamil boleh tidak puasa. Subhanallah. Ajaran ini membentuk umat Islam itu fleksibel, toleran. Iya, mudah. Bu'istu bil hanifiyati samha, kata Rasulullah, aku diutus dengan membawa agama hanif yang toleran, fleksibel, luas. Dan kemudian kita udahlah, nggak usah diceritakan bagaimana kita yang sudah merasakan nikmatnya sholat tahajud, nikmatnya kita berpuasa, ya, nikmatnya kita itu mengikuti manhaj sunnah ini, ya, dibimbing kita nggak salah dengan Al-Quran dan Sunnah. Wa may ya'tasim billah, kata Allah, siapa yang berpegang teguh dengan kitab Allah, maka faqad hudiya, itu ditunjukkan kepada jalan yang lurus. May ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Nah, inilah yang juga sama dengan Mas Pras, saya bikin kuat berbagai macam ujian godaan yang sudah hampir 35 tahun, ya, dan mudah-mudahan intinya wala tamutunna illa wa antum muslimun, karena mati di atas sunnah itu adalah harapan semua salafun saleh. Ya, bagaimana Masya Allah, ya, Mujahid mengatakan, setelah aku masuk Islam, setelah aku tahu tentang Islam dan faham tentang keindahan Islam, tidak ada kenikmatan yang paling besar aku rasakan, yaitu hidayah kepada sunnah, terjauhkan dari hawa nafsu. Itu aja, nggak ada lagi. Makanya disebut oleh Syekhul Islam oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa nikmat itu ada dua macam, nikmatun mutlaqah, nikmat yang mutlak, nikmat yang ibaratnya sempurna, yaitu nikmatul hidayah ilal islami was sunnah. Ada nikmatun muqayyadah, nikmat terbatas, ya, kesehatan, kita diberikan pikiran yang cerdas untuk bisa menggali kebaikan, kebenaran, anak istri yang soleh-solihah, itu kan semuanya nikmat, tapi muqayyadah. Kalau tidak ditopang dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, yaitu Islam, semuanya itu akan hambar. Bahkan semua itu akan berubah jadi malapetaka buat kita. Ya. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan, Ustaz Zuna dan juga Mas Pras. Pemirsa, demikian diskusi kita kali ini. Bagi pemirsa yang mau baca-baca buku Ustaz Zuna tentang kisah tobat misalnya, ya Allah ampuni aku, ada. Terus juga seputar dakwah, buku putih dakwah sunnah atau dakwah salafiyah juga ada. Dan juga yang masih tersubhat dengan Wahabi, silakan baca buku beliau tentang stigma Wahabi di nomor 0811816600. 0811816600. Bisa pesan ke Pustaka Imam Bonjol. Kami yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.